Tanpa adanya 5 hal ini, dulu itu gue cukup menghabiskan waktu ya dalam satu hari sekitar 8 jam. Hai guys, balik lagi di channel gue, Cuan Gaming. Bersama gue, Dar. Oke, seperti yang gue janjiin sebelumnya, gue bakal bagiin 5 hal yang gue harap gue tahu sebelum gue mulai main Axie Infinity. Tanpa adanya 5 hal ini, dulu itu gue cukup menghabiskan waktu ya dalam satu hari sekitar 8 jam. Karena gue nggak tahu nih ternyata ada life hack seperti ini gitu. Nah, di sini gue bakal sharing supaya kalian nggak perlu melewatin hal-hal yang sudah gue lewatin dulunya dan bisa langsung main dengan efisien dan dapat cuan secepat mungkin. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja. Pertama, jangan langsung beli Axie yang paling murah. Nah, kenapa sih? Oke, jadi gini, kalau lo perhatiin di page pertama, harga Axie itu variasinya tuh cukup kecil. Jadi yang paling murah dan yang kedua murah atau mungkin yang ke-10 murah, itu selisihnya cuma $10 mungkin, atau di bawah itu. Beda kalau lu udah buka page kedua atau ketiga, di mana selisihnya bisa ratusan dolar. Nah, dengan selisih kecil itu bisa sangat mempengaruhi performa dan kekuatan lo ketika lakuin battle, baik itu sendiri ataupun ketika PvP. Nah, kenapa sih bisa berbeda itu? Jadi ada beberapa variabel yang lo harus lihat ketika lo beli Axie pertama lo. Pertama, itu skill. Lo harus lihat dulu skill-skill dari Axie-nya. Apakah damage-nya itu kuat, atau efek-efeknya itu kuat. Jadi ada banyak skill yang sebenarnya kurang berguna. Damage-nya rendah, efeknya nggak berguna. Lo harus hindari Axie seperti itu. Ketika gue pertama kali beli Axie gue, ada beberapa skill yang seperti itu, dan benar-benar nggak berguna di battle. Makanya sebenarnya Axie gue cukup lemah ya kalau dibandingin yang lain. Dan lo juga harus perhatiin purity dari Axie lo. Jadi Axie itu terdiri dari beberapa bagian, ada mata, kepala, dan sebagainya. Kalau warnanya semakin banyak yang sama, maka itu semakin bagus, khususnya ketika lo mau lakuin breeding nanti. Kemudian, lo juga harus perhatiin breed count. Breed count-nya ketika lo mau melakukan breeding, karena semakin rendah breed count, maka semakin bagus. Jadi kalau lo bisa nemuin yang breed count-nya 0, itu akan membutuhkan SLP yang lebih rendah ketika lo lakuin breeding. Beda dengan yang breed count-nya 5, 6, atau 7, itu biasanya tidak bagus untuk breeding. Oleh karena itu, lo harus cari nih, ideal permainan lo. Lo mau farming SLP, atau lo mau breeding. Kalau lo mau breeding, lo harus cari yang purity tinggi, artinya kalau bisa elemen-elemennya sama dalam satu Axie, dan lo harus cari yang breed count-nya rendah, maksimal 2 menurut gue. Kedua, tipe dari Axie itu penting banget. Nah, kenapa sih tipe itu penting banget? Jadi di Axie Infinity itu ada sistem seperti gunting batu kertas. Jadi ada beberapa tipe, dan ada tipe yang lebih kuat dibanding tipe yang lainnya. Dan itu sifatnya sirkular, jadi akan ada yang lebih kuat dari yang lain. Nah, jangan sampai lo beli semua Axie yang tipenya kita anggap aja gunting semua. Jadi ketika lo lakuin itu dan lo ngelawan Axie lawan yang batu, lo bakal sangat sulit untuk menang, kemungkinannya lebih kecil. Oleh karena itu penting banget untuk membalance Axie lo. Nah, lo bisa lihat tabelnya di sebelah sini, itu gimana sih sistem gunting batu kertasnya gitu. Ada orang-orang yang sengaja lakuin Axie komposisi yang elemennya sama, tipenya sama. Itu mungkin kalau dia lawan yang lebih sulit, misalnya tipe lain yang merupakan kryptonite-nya dia gitu ya, dia mungkin langsung surrender dan dia nyari lawan selanjutnya. Nah, jadi itu tergantung juga gimana model permainan lo. Apakah lo mau balance atau all out di satu tipe. 3. Ketika lo mau beli Axie, lebihin duit yang lo kirim ke wallet tuh sekitar 1 jutaan. Nah, kenapa sih ini penting banget? Nah, ini juga salah satu kesalahan yang gue lakuin dulu. Karena gue udah hitung nih, 3 Axie gue udah tahu gue mau beli yang mana, gue tambah-tambahin, plus gue hitung, gue beli di Binance, terus gue transfer ke wallet gue. Ternyata pas mau beli itu kurang. Kenapa bisa kurang? Karena ada gas fee. Dan Ethereum itu gas fee-nya itu cukup mahal ya. Jadi, saran gue lo lebihin 1 juta. Karena, sekali lo kurang dan lo harus ngirim lagi, lo bakal kena gas fee 2 kali. Artinya, lo rugi 2 kali gitu. Jadi kalau bisa dari awal, kirim aja 1 jutaan lebihnya. Itu juga nanti bisa bantu lo buat narik SLP. Karena ketika narik SLP, lo butuh Ethereum juga yang untuk digunakan untuk membayar gas fee. 4. Energi nggak terlalu penting. Ini lo juga harus tahu. Ini juga gue dulu nggak tahu waktu pertama kali main. Bahkan di 1 bulan pertama gue nggak tahu. Jadi lo nggak perlu energi buat battle. Oke, ingat ya. Lo nggak perlu energi buat battle. Either itu adventure ataupun itu yang PvP. Tidak adanya energi, kalau di adventure, Axie lu nggak dapat experience untuk level up. Tapi itu menurut gua nggak gitu signifikan, karena level itu ada cap-nya, itu batasnya level 25, dan dia nggak bisa dibawa ke PvP. Jadi ketika di PvP, Axie itu bakal level 1 kembali. Jadi nggak signifikan.
Kalau di PvP, lo nggak bisa mendapatkan SLP ketika menang battle. Tapi kalau itu cuma kalau rank lu tinggi. Kalau rank lu rendah, lu emang nggak dapat SLP dari awal. Jadi lo jangan terpaku sama energi. Lo bisa spam battle-nya walaupun energi lu 0. 5. Tahu terakhir, lo bisa dapat reward di dungeon yang sama, tapi ada syarat dan ketentuan. Jadi gini, lo nggak harus selalu melakukan adventure ke dungeon berikutnya. Lo bisa berhenti di satu dungeon, lo bisa camping di sana, ngelawan musuh yang sama di sana, dan lo tetap dapat SLP dengan jumlah yang sama. Nah, tapi lo nggak bisa misalnya jaraknya terlalu jauh. Maksud gue gimana? Misalnya lo sekarang di adventure level 10. Lo nggak bisa camping di level 1 di sana gitu. Itu nggak bisa. Jadi, maksimal jaraknya menurut gue yang aman itu 3 ke belakang. Jadi kalau lo sekarang misalnya nih, lo ada di adventure level 15. Ya, kalau lo mau dapat musuh lebih gampang, lo camping aja di level 12 atau 13. Lo bisa top farm SLP, dan lo lebih terjamin menang karena otomatis reaksi lo lebih kuat daripada musuh yang di sana. Kadang gue lakuin itu untuk menghemat waktu sih, apalagi kalau ada musuh-musuh yang heal di dungeonnya, itu bakal gue lewatin. Gue lebih milih ngelawan musuh-musuh yang nggak bisa heal, jadi nggak makan waktu gitu. Oke, jadi mungkin itu aja untuk 5 hal yang gue harap gue tahu sebelum gue mulai main Axie Infinity. Semoga ini bermanfaat. Semoga kalian nggak perlu ngelewatin jam main yang terlalu lama dengan tips-tips ini ya. Dan juga nggak ngelakuin kesalahan ketika membeli Axie, karena itu bakal fatal dan ya nggak mungkin lo jual langsung, nggak sih, rugi gitu. Oke, kalau lo mau ada pertanyaan atau mau konsul apapun, lo bisa di kolom komentar, gue bakal jawabin satu lagi. Mungkin segitu dari gue. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mungkin itu dulu. Gue Darmawan dari Cuan Gaming. Salam cuan.